Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu anggaran operasional pusat, pendapatan, dan pusat biaya kebijakan. Nama anggota dari kelompok kami yang pertama ialah Ajit Surya Perdana, yang kedua Anikah Diah Gunardi, yang ketiga Ivan Agustin, yang keempat Makfira Sabrina, yang kelima Abiu Windy Harimurti, yang keenam Herlina Lutfi Fatimah. Untuk topik pembahasan yaitu yang pertama anggaran pendapatan untuk pusat pendapatan, yang kedua anggaran biaya pusat biaya kebijakan, yang ketiga anggaran biaya pusat pendapatan. Agar dapat mencapai tujuannya dengan lebih mudah, perusahaan diorganisasi menjadi sekelompok unit organisasi yang memiliki tanggung jawab masing-masing tetapi mengarah pada pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan, yakni laba. Sebagaimana nanti akan diuraikan, masing-masing unit organisasi disebut pusat pertanggungjawaban, akan dibedakan menjadi pusat pendapatan, pusat biaya, pusat laba, dan pusat investasi. Masing-masing pusat pertanggungjawaban tersebut dikepalai oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas aktivitasnya, akan dimintai pertanggungjawabannya dan dinilai kinerjanya. Untuk itu, manajer harus menyiapkan anggaran yang berfungsi antara lain sebagai alat perencana dan basis untuk menilai kinerjanya. Untuk subbab yang pertama yaitu anggaran pendapatan untuk pusat pendapatan. Baik, selanjutnya adalah sentralisasi versus desentralisasi. Sentralisasi atau desentralisasi berkaitan dengan pengorganisasian sebuah perusahaan. Spesifiknya, sentralisasi atau desentralisasi menggambarkan struktur pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Lalu manfaat desentralisasi bagi perusahaan adalah yang pertama, memotong jalur birokrasi pengambilan keputusan sehingga keputusan dapat diambil lebih cepat. Lalu yang kedua, keputusan menjadi lebih baik karena diambil oleh orang yang memahami kondisi yang diketahui oleh pengambil keputusan. Yang ketiga, manajemen puncak lebih terfokus pada masalah perusahaan yang lebih luas spektrumnya. Lalu meningkatkan rasa tanggung jawab manajemen atas keputusan yang diambilnya. Yang kelima, memberikan dasar penilaian potensi manajemen oleh top manajemen. Baik, selanjutnya adalah anggaran operasional pusat pendapatan. Setiap perusahaan yang berorientasi pada laba akan berusaha untuk memaksimalkan perolehan labanya. Perolehan laba akan tercapai jika perusahaan mampu memperoleh pendapatan atau revenue yang melebihi biaya atau expense yang dikeluarkan untuk mencapai pendapatan tersebut. Secara matematis, pendapatan adalah perkalian antara jumlah barang atau jasa yang dijual dan harga jual per unit barang atau jasa tersebut. Unit organisasi yang bertanggung jawab untuk mencari pendapatan adalah pusat pendapatan, revenue center. Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang tanggung jawab manajernya adalah mencari pendapatan revenue atas penjualan produknya. Anggaran penjualan. Penjualan adalah pendapatan yang diperoleh dari penjualan suatu produk, barang, ataupun jasa. Untung yang diperoleh dari pelepasan penjualan aset tetap maupun pertukaran aset tetap yang sudah tua dengan yang baru bukanlah suatu penjualan. Manajer pusat pendapatan harus mengajukan anggaran pendapatan dalam kurung penjualan. Untuk menganggarkan pendapatan, manajer dapat mulai menaksir volume penjualan di tingkat industri, yakni penjumlahan penjualan produk yang sama oleh perusahaan-perusahaan pesaingnya dalam skala nasional atau lebih luas lagi. Setelah itu, manajer menaksir berapa persen dari penjualan seluruh industri yang ingin dia raih. Ini disebut pangsa pasar. Manajer berkewajiban untuk mampu mencapai anggaran yang telah ditetapkan. Manajer juga harus dapat mencapai besarnya pendapatan yang telah direncanakannya sendiri. Selanjutnya adalah proyeksi volume industri. Untuk menganggarkan penjualan pendapatan dari penjualan produk, terlebih dahulu perlu diramal atau ditaksir volume penjualan industrinya. Banyak metode statis untuk melakukan peramalan atau proyeksi. Peramalan tersebut menggunakan data historis atau data di masa lampau yang membentuk runtut waktu atau time series. Metode-metode itu diantara lain adalah, yang pertama adalah metode random walk. Yang kedua adalah metode rata-rata, yang ketiga adalah tren linear dengan metode kuadrat terkecil. Oke, selanjutnya yaitu tujuan perencanaan penjualan. Jadi, menyusun rencana penjualan adalah langkah awal yang akan menjadi dasar bagi rencana produksi dan rencana-rencana lainnya. Tujuan utama penyusunan rencana penjualan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi ketidakpastian pendapatan yang akan terjadi. Kemudian yang kedua, memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen dalam proses perencanaan.
yakni contohnya rencana pemasaran. Dan yang ketiga, memberikan informasi penting bagi pembentukan elemen lain dari rencana laba. Kemudian yang keempat, memudahkan pengendalian internal atas kegiatan penjualan. Kemudian yang kelima, dasar penugasan bagi individu yang bertanggung jawab atas rencana penjualan. Kemudian terdapat dasar penyusunan rencana penjualan. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan rencana penjualan. Jadi setiap hal yang menjadi dasar pertimbangan akan memberikan dampak yang berbeda. Seorang manajer yang hendak menyusun rencana penjualan dapat mempertimbangkan lebih dari satu dari beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu karakteristik pasar yang dihadapi perusahaan. Uh, Karakteristik ini meliputi adanya luas pasar, terdapat luas secara lokal, regional, maupun nasional. Kemudian keadaan pesaing, seperti monopoli atau persaingan bebas. Dan yang ketiga, kemampuan pasar menyerap produk. Dan yang keempat, jenis konsumen, apakah konsumen akhir atau konsumen industri. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan keuangan. Kemampuan keuangan meliputi adanya kemampuan membiayai penelitian mengenai kondisi pasar. Dan yang kedua, kemampuan membiayai usaha-usaha dalam upaya pencapaian target. Dan yang ketiga, kemampuan memenuhi kebutuhan produksi. Kemudian yang ketiga terdapat faktor SDM yang mencangkup ketercakupan jumlah tenaga kerja untuk memproduksi jumlah barang yang direncanakan akan terjual. Kemudian kelayakan kompetensi tenaga kerja sehingga dapat memproduksi barang dengan kualitas yang baik dan dapat mendukung target penjualan. Kemudian yang keempat yaitu faktor teknis. Faktor teknis yaitu kemampuan mencangkup kemampuan produksi mesin untuk dapat memproduksi jumlah barang yang akan dianggarkan. Kemudian yang kedua yaitu cara memproduksi barang atau jasa yang berkualitas agar sesuai dengan keinginan pasar. Yang kelima yaitu dimensi waktu. Dimensi waktu ini merupakan jangka waktu maksimal agar anggaran dapat digunakan. Kemudian strategi harga dalam anggaran penjualan. Jadi masalah penting dalam anggaran penjualan produk adalah penetapan harga jual. Terdapat hubungan erat antara harga jual, kualitas barang, dan tingkat penjualan yang diharapkan. Ada dua hal dasar yang perlu diperhatikan dalam penentuan harga jual dalam hubungannya dengan tingkat penjualan, yaitu yang pertama perkiraan kurva permintaan. Jadi perubahan harga akan memengaruhi jumlah permintaan. Yang kedua, kurva biaya per unit. Semakin tinggi volume produksi akan berdampak pada peningkatan biaya produksi. Namun, justru dapat menurunkan biaya produksi per unit. Kemudian terdapat penentuan harga jual. Harga jual yang tepat tidak hanya berdasarkan pada kualitas barang hasil produksi, namun juga mempertimbangkan persaingan dan daya beli konsumen. Harga jual sebuah produk akan berpengaruh pada tiga hal sebagai berikut, yakni minat konsumen. Jadi minat konsumen ini didasarkan pada harga jual. Jika harga jual yang terlalu tinggi untuk barang yang tidak spesial membuat konsumen enggan membeli lagi. Kemudian adanya daya saing. Jadi harga jual yang melebihi kualitas sebuah barang akan berdampak pada rendahnya daya saing produk yang dihasilkan dibandingkan dengan barang substitusinya. Kemudian yang ketiga, tingkat penghasilan, biaya, dan laba perusahaan. Jadi dalam pasar monopoli, harga ditentukan oleh perusahaan. Pasar hanya dapat mengikuti harga yang ditetapkan oleh perusahaan. Dengan demikian, semakin tinggi harga jual, maka semakin tinggi pula laba perusahaan. Kemudian dalam pasar persaingan sempurna, harga ditentukan oleh pasar. Jadi perusahaan hanya dapat menyesuaikan harga pasar. Jadi atas dasar hal tersebut, penetapan harga yang tidak tepat dalam pasar persaingan sempurna akan berdampak buruk bagi laba perusahaan. Poin selanjutnya yaitu poin I, anggaran potongan penjualan.
Potongan penjualan yang perusahaan tawarkan menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen untuk membeli dan mendorong konsumen untuk melakukan kegiatan jual beli dalam bentuk tunai. Kegiatan penjualan dalam bentuk tunai dapat meningkatkan dan mempercepat arus kas masuk bagi perusahaan. Terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu jika harga dibayar lunas dalam jangka waktu maksimal 10 hari sejak terjadi transaksi, pembelian akan mendapatkan potongan harga sebesar 5% dari total nominal yang seharusnya dibayarkan. Pembayaran yang dilakukan lebih dari 10 hari tidak akan mendapatkan potongan. Poin yang kedua, pembayaran paling lama diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari setelah tanggal transaksi. Poin selanjutnya yaitu J, anggaran return penjualan. Return penjualan adalah transaksi pengembalian barang oleh pelanggan karena berbagai sebab. Misalnya barang yang perusahaan kirim ke pelanggan ternyata tidak sesuai dengan pesanan atau barangnya rusak. Jika penjualan dari tahun ke tahun sebelumnya menunjukkan selalu terjadi return penjualan, maka manajer pusat pendapatan harus pula menganggarkan return penjualan. Poin K, anggaran penjualan neto. Anggaran penjualan neto didapat dari anggaran penjualan bruto, dikurangi anggaran potongan penjualan, kemudian dikurangi anggaran return penjualan. Memasuki subbab kedua yaitu anggaran biaya pusat biaya kebijakan. Pusat biaya kebijakan adalah pusat biaya yang seluruh atau sebagian besar inputnya tidak memiliki kualitas atau hubungan langsung dengan outputnya. Dalam sebuah perusahaan, contoh pusat biaya kebijakan adalah bagian penelitian dan pengembangan Research and Development atau R&D. Anthony dan Govinda Rajan pada tahun 2007 memaparkan bahwa pengendalian pusat biaya kebijakan berbeda dari pengendalian pusat biaya standar dalam 4 hal berikut. Yang pertama, penyimpanan anggaran, kedua, variabilitas biaya, ketiga, tipe pengendalian keuangan, dan yang keempat, pengukuran kinerja. Anggaran statis. Biasanya anggaran biaya kebijakan disusun dengan menggunakan anggaran statis, yakni anggaran yang ditetapkan pada kapasitas tertentu. Anggaran statis berbeda dari anggaran fleksibel yang disusun berdasarkan pada beberapa level kegiatan. Anggaran statis umumnya adalah berupa rasio input-output tidak dapat ditentukan optimumnya, maka biaya beban pada pusat biaya kebijakan ditentukan dengan biaya manajemen dan memiliki data historis yang disesuaikan dengan perubahan muktahir dan menggunakan judgement. Biaya kebijakan ditetapkan sebagai batas jumlah maksimal yang dapat digunakan oleh sebuah pusat biaya kebijakan. 2. Anggaran biaya administrasi umum. Bagian administrasi dan umum adalah suatu bentuk kategori pada pusat biaya kebijakan. Anggaran biaya administrasi umum adalah bagian administrasi umum dalam suatu perusahaan termasuk dalam kategori pusat biaya kebijakan. Oleh karena itu, cara penganggarannya sama dengan bagian-bagian lain yang sama-sama pusat biaya kebijakan tetapi berbeda dari penganggaran. Bagian produksi yang umumnya disebut jenis-jenis biaya pada bagian ini dapat meliputi tetap tidak terbatas pada biaya-biaya berikut. Jenis-jenis biaya pada bagian ini dapat meliputi tetapi tidak terbatas pada biaya-biaya berikut ini. Contoh adalah gaji manajer. Gaji manajer
Seperti umumnya, ini adalah kompensasi yang diberikan kepada manajer bagian administrasi dan umum yang perannya adalah mengendalikan karyawan, biaya, dan semua aktivitas yang dikerjakan di dalamnya. Semua gaji manajer ini bersifat tetap per tahun atau per periode. Gaji karyawan ini adalah gaji yang diberikan kepada para karyawan non-manajer. Umumnya gaji karyawan ini bagian ini bersifat tetap per tahun atau periodenya. Manajemen harus mengajukan anggaran gaji karyawan tahun depan lagi. Pendapatan internal budgeting juga dapat digunakan untuk mengerjakan gaji karyawan. 3. Biaya telepon, air, listrik, dan internet. Ini adalah biaya yang diperlukan untuk penggunaan listrik, air, dan biaya telepon. Biaya ini tentunya ada yang bersifat per tahun, ada pula yang bersifat variabel. Biaya listrik umumnya ada yang bersifat variabel, yakni bergantung pada pemakaian. Ada pula yang bersifat tetap, yakni abodemen. Jika listriknya menggunakan jasa listrik dari PLN, perusahaan listrik negara, secara umum biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah-ubah secara proporsional dan volumenya kegiatan juga jumlah unitnya tidak berubah dengan perubahan volume kegiatan. Biaya pemeliharaan kantor. Biaya pemeliharaan kantor ini adalah biaya yang bersifat rutin atau pemeliharaannya bersifat terus-menerus agar tetap dapat melayani kegiatan kantor. Umumnya biaya pemeliharaan kantor bersifat tetap, sehingga cara penganggarannya dapat dilakukan dengan pendekatan internal budgeting sebagaimana telah dijelaskan. Biaya pemeliharaan kendaraan ini adalah biaya yang bersifat rutin untuk pemeliharaan kendaraan yang diperlukan untuk kepentingan administrasi dan umum. Boleh jadi biaya pemeliharaan juga bersifat rutin seperti overhaul kendaraan. Biaya pemeliharaan kendaraan umumnya bersifat tetap, sehingga metode internal budgeting dapat digunakan. Biaya habis pakai ini adalah bahan-bahan habis sekali pakai untuk keperluan kantor, misalnya kertas, tinta, pensil, pulpen, kain lap, pel, bahan-bahan untuk kebersihan lantai, dan sejenisnya. Pada biaya bahan habis pakai bersifat tetap, sehingga pendekatan penganggaran tambahan juga dapat digunakan. Anggaran biaya pusat pendapatan. Anggaran biaya pemasaran. Biaya itu pada dasarnya dapat dibedakan menjadi biaya mencari pesanan, order getting cost, dan 2 biaya memenuhi pesanan, order filling cost. Tergolong biaya untuk mencari pesanan antara lain adalah gaji dan komisi pramugarinya, iklan advertasi dan perjalanan bagi pramugarinya, dan entertainment, serta kerugian piutang. Selanjutnya yaitu mengenai biaya untuk memenuhi pesanan, antara lain yaitu ada ongkos angkut penjualan dan bahan habis pakai untuk pengiriman, perangko, materai, dan BHP kantor lain. Berikut ini merupakan daftar biaya-biaya yang menjadi tanggung jawab Departemen Pemasaran. Nah, yang pertama ada gaji dan komisi pramuniaga, kedua gaji pegawai kantor penjualan, ketiga perjalanan dan entertainment, keempat iklan dan atau advertensi, kelima biaya pengangkutan barang ke konsumen, keenam biaya bahan habis pakai untuk pengiriman, ketujuh biaya perangko, materai dan BHP kantor lain, kelapan biaya telepon, air, listrik, dan internet, 9 depresiasi peralatan dan aset tetap lain kantor pemasaran, dan yang terakhir ada biaya piutang tak terbagi atau kerugian piutang. Kami memilih studi case dari PT Adia Tirta Batam.
PT ini merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, termasuk yang didirikan secara sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang penanaman modal asing. PT ini memiliki hak eksklusif untuk mengambil, memanfaatkan, dan mengelola air baku menjadi air bersih, serta mendistribusikan kepada pelanggan Kota Batam. PT ini juga dipercaya untuk mengelola air bersih atau minum di Batam selama 25 tahun, mulai tahun 1995 sampai 2020. Berikut ini merupakan anggaran laba dan realisasi laba pada periode tahun 2011 sampai 2013 PT Atya Tirta Batam. Dapat dilihat pada tabel ini bahwa anggaran laba usaha dari tahun 2012 sampai 2013 itu terus mengalami peningkatan sehingga pada 2013 ini mencapai 66.743.219.597 rupiah. Begitu pula dengan realisasi laba usaha yang terus meningkat sehingga pada 2013 mencapai 59.651.111.755 rupiah. Pada prosedur penyusunan anggaran biaya operasional pada PT Atya Tirta Batam ini telah sesuai dengan teori yang sudah ada, yaitu menggunakan metode penyusunan bottom-up budgeting, yang dimana merupakan metode penyusunan anggaran yang melibatkan semua bagian dalam perusahaan, dari karyawan yang bertanggung jawab akan penyusunan anggaran per departemennya, hingga para manajer per departemen yang akan menyampaikan kepada Head of Division, dan kemudian akan dikonsolidasikan oleh Finance Manager untuk kemudian dibawa rapat koordinasi penyusunan anggaran kepada pihak yang akan menyetujui, yaitu Board of Division. Selanjutnya yaitu pada laporan kinerja keuangan realisasi anggaran biaya operasional pada tahun 2011 sampai 2013 PT Atya Tirta Batam. Di sini pada tabel tahun 2011 mengalami keuntungan dengan selisih dari realisasi dan anggaran yaitu sebesar 7.979.419.543 rupiah atau sebesar 7,82%. Kemudian pada 2012 yaitu masih mengalami keuntungan dengan selisih dari realisasi dan anggaran sebesar 19.169.689 rupiah atau sama dengan 17,44%. Namun pada 2013 mengalami kerugian atau tidak untung karena di sini realisasi lebih besar daripada anggaran dengan selisih 400.992.008 rupiah atau 0,37%. Anggaran biaya operasional sudah berperan sebagai alat perencanaan dan pengendalian laba, dan sudah diterapkan secara efektif pada PT Atya Tirta Batam sebagai alat pengendalian laba. Karena pada PT ini mempunyai standar nilai selisih penyimpangan yaitu 20% selisih tidak wajar. Maksudnya yaitu karena sampai 20%, maka itu dikatakan selisih yang tidak wajar. Pihak manajemen, terutama finance manager, akan mengkaji ulang sebab dari realisasi yang jauh menyimpang dari anggaran yang telah ditentukan sebelumnya. Standar selisih penyimpangan ini hanya diberlakukan untuk penyimpangan tidak menguntungkan dan tidak diterapkan pada selisih penyimpangan menguntungkan. Karena selisih penyimpangan menguntungkan ini kerap terjadi lebih dari 20%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.